Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Resensi Institute. Nah, kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Gratitude yang ditulis oleh sekumpulan para penulis. Nah, gratitude sendiri artinya adalah rasa syukur. Nah, bersyukur adalah kata yang sudah biasa kita dengar, tapi jarang kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Tak banyak dari kita selalu membandingkan baik itu kekayaan, pekerjaan, pasangan hidup dengan orang lain yang menurutnya dia juga harus mendapatkan hal yang sama. Nah, apa yang membuat kita lupa untuk bersyukur? Salah satunya adalah iri hati. Iri hati merupakan penyakit hati yang membuat kita tidak merasakan kebahagiaan. Karena rasa syukur adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan. Karena bersyukur adalah kekayaan yang sesungguhnya. Terkadang kita menganggap orang yang memiliki kekayaan yang lebih banyak merasakan kebahagiaan, padahal tidak sekalipun. Mereka merasakan kebahagiaan karena khawatir dengan hartanya jika hilang. Kita melihat seseorang hanya dari tampakan luar saja. Dengan ia memiliki kekayaan yang berlimpah, istri yang cantik, dan lain sebagainya, hal itulah yang menyebabkan rasa iri hati yang berakibat kita tidak pernah bersyukur. Sehingga lewat buku ini para pembaca diajak untuk selalu belajar bersyukur dengan membuka mata lebih lebar lagi. Karena iri hati menyebabkan pandangan kita hanya pada satu sisi saja dan menutup sisi yang lainnya. Buku ini adalah kumpulan tulisan yang ditulis oleh beberapa penulis, diantaranya Henry Manampiring, Marissa Anta, Nurul Izmi, Pitayanti Wardoyo, Kate Halim, Radini, Gita Sahril, Ipana Atmojo, Robin Muljadi, Desi Anwar, Primo Rizky, Andra Alodita, Lucita Pohan, Lizley Farah, Aulia Medisika, Henry Wirawan, Daniel Mananta, dan Billy Bowen. Mereka semualah para penulis yang hebat yang coba berbagi kepada kita tentang bagaimana sebaiknya melatih rasa syukur. Yang pertama adalah syukuri keadaan. Nah, rasa syukur dapat definisikan sebagai proses dua langkah. Langkah pertama, mengakui bahwa kita telah menerima sebuah hasil yang positif, dan langkah kedua, mengakui bahwa ada kekuatan eksternal yang membantu kita menerima hasil positif ini. Bisa dari orang lain, takdir, semesta, ataupun Tuhan. Jika boleh mengambil waktu teman-teman sejenak, cobalah renungkan kondisi kalian pada saat ini. Kemudian bandingkan dengan kondisi terberat yang pernah kalian alami. Anda akan seketika bersyukur jika Anda dapat menyelesaikan masalah tersebut. Rasa syukur biasanya datang pada saat kita mulai membandingkan diri dengan orang-orang yang tidak seberuntung kita. Tetapi itu baru rasa syukur level pertama. Di akhir, kami akan menjelaskan rasa syukur orang-orang yang sudah memiliki derajat ketakwaan yang tinggi. Nah, belajarlah untuk mencintai nasib Anda saat ini. Toh nasib masih bisa kita ubah, tergantung apakah kita mau untuk melatih diri agar terus terjadi peningkatan yang berujung kepada berubahnya nasib menjadi lebih baik. Hal yang pertama yang harus kita lakukan setiap hari ialah dengan mencintai nasib kita saat ini. Bagaimana jika kita lelah? Nah, ada perbedaan antara orang-orang yang bekerja tanpa alasan dengan orang yang bekerja dengan memiliki alasan. Dalam buku Start With Why dijelaskan bahwa penting bagi kita untuk menentukan segala sesuatu dengan mencari alasan mengapa kita melakukan hal tersebut. Semakin mulia alasan tersebut, maka semakin kuat diri seseorang untuk tidak pantang menyerah, karena ia berpegang dengan alasan yang mulianya tersebut. Jadi, lelah Anda akan tertolong jika Anda memiliki alasan yang kuat. Sehingga jika pada saat Anda lelah, Anda akan mengingat alasan Anda yang begitu kuat. Jadi jangan lupa, carilah alasan yang tepat agar Anda mendapatkan tempat yang tepat. Yang kedua adalah syukuri setiap hari. Rasa syukur harus dilatih. Cobalah renungkan sejenak. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Itulah mengapa penting untuk melatih diri agar selalu bersyukur setiap hari. Mengapa demikian? Karena dengan melatih diri untuk bersyukur setiap hari akan membuat bangkitnya kekuatan yang berujung kepada kita dapat mengatur jalannya kembali pikiran agar terhindar dari penyakit stres. Terbentuknya harmonisasi akal dan hati, serta merasakan kebahagiaan yang sejati. Dan yang selanjutnya adalah syukuri diri. Hal penting yang harus disadari dalam bersyukur adalah mencintai diri apa adanya. Tetapi bukan berarti tidak melakukan peningkatan diri. Apalagi pada perempuan yang kadang selalu membandingkan dirinya. Didukung dengan adanya teknologi yang begitu pesat membuat para perempuan merasa iri dengan perempuan yang lain. Pertanyaannya adalah, mengapa harus minder? Atau perlukah kita membandingkan diri dengan orang lain jika hal-hal tersebut tidak meningkatkan diri? Nah, sehingga apa yang kita artikan tentang sukses bukanlah tentang harta. Karena bersyukur tidak hanya terbatas pada kata-kata yang diucapkan secara lisan, maupun yang dinarasikan dalam hati ketika kita berdoa. Ungkapannya pun sesungguhnya tidak memerlukan banyak upaya, tidak juga harus menunggu momen tertentu.
bersyukur dapat dilakukan setiap saat dengan sederhana. Sesederhana merasakan setiap tarikan dan embusan napas dengan menyadari beruntungnya kita masih diberikan napas untuk hidup. Inilah tingkat tertinggi dari rasa syukur. So, teman-teman, jangan lupa bersyukur. Ada pertanyaan?